Di lereng Gunung Manglayang, kopi bukan sekedar komoditas. Ia lahir dari tanah, dirawat dengan kesabaran, dan diperjuangkan oleh tangan-tangan petani. Semua bermula dari pembenihan, tahap paling awal sekaligus paling menentukan kualitas kopi di masa depan. Setiap hari, petani berhadapan dengan cuaca, hama, dan kondisi alam yang tak selalu bersahabat. Perkenalkan, nama saya Nandang Supriyatna, petani kopi dari Dusun Pasir Kaliki, Desa Genteng, Kabupaten Sumedang. Ya, saya itu dulu kalau petani turunan dari orang tua, awal-awalnya ikut-ikut ke kebun gitu, kayak gitu. Awalnya dari sayuran taninya itu. Terus ada program pemerintah penanaman kopi di bawah tegakan hutan. Awal penanaman itu saya 2012, awalnya itu kopi dibuat sampingan. Makin kesini penghasilan dari kopi itu malah lebih menguntungkan. Jadi untuk sekarang umumnya warga Desa Genteng kebanyakan penghasilan utamanya itu dari kopi. Untuk kopi Manglayang ini sendiri penanaman ya dari mulai bibit dipilih yang varietasnya yang bagus. Awal-awal disemai, terus dipindah tanam ke polybag. Setelah di polybag, waktunya pindah tanam baru dipindah ke lahan gitu. Kalau untuk perawatan yang paling menantang itu justru di gulma. Kan kalau gulma udah dibersihin tumbuh lagi gitu. Terus untuk hama ada jamur upas namanya. Penanganannya itu pakai ada bakteri, kalau di sini pakai trichoderma. Jadi kalau di sini gak pakai pestisida, justru pakai yang organik lagi. Kalau perawatannya bagus, 1-2 tahun lah. 2 tahun udah mulai belajar berbuah. Bisa disebut panennya itu panen rayanya di 3-4 tahun. Kalau panen di sini petaninya pada petik merah, jadi indikator siap petik itu yang udah merah. Terus untuk penyortiran pertama dari kebun, dari pemetikan, terus nyampe ke penggilingan di rambang, yang ngambangnya dibuang, kan itu cacat gitu kopinya. Setelah dirambang, digiling, dirambang lagi. Jadi kalau kopi berapa kali penyortiran, dari mulai petik sampai green bean disortir gitu. Untuk kopi Manglayang ini sendiri produksinya belum maksimal sebetulnya. Pengalaman buruknya itu kalau petani kopi, cuaca. Soalnya kopi itu tergantung cuaca. Kalau banyak hujan, kopi jarang. Si petani itu kayak tahun sekarang lagi ngeluh sebetulnya. Karena kan cuaca dari awal tahun 2025 sampai sekarang hampir gak ada musim kemarau. Makanya si produksi kopi menurun. Saya juga untuk sekarang permintaan banyak yang gak ketutup. Kalau sejahtera kayaknya belum sih, belum. Tapi untuk segi ekonomi udah lumayan meningkat semenjak ada kopi. Yang gak punya lahan garapan kopi juga bisa ikut menikmati hasil dari kopinya itu, dari mulai tenaga petik, terus pembersihan lahan, sama yang kedua titik terendah petani kopi itu dulu waktu COVID. Kopi itu berbuahnya banyak, lebat, tapi kita gak bisa jual, harganya itu jatuh. Banyak petani kopi yang kebunnya itu terlantar, panen raya padahal waktu itu. Saya Nasib Kosasi, ketua kelompok tani di hutan Manglayang Timur. Kelompok tani mulai berdirinya tahun 2015. Tujuannya untuk mempermudah kontribusi hasil panen ke kelompok. Cuman ada lagi buat mempermudah bila mana ada dari dinas mengadakan pelatihan. Kalau pasca panen, jadi dari anggota itu disalurkan ke kelompok. Di kelompok diolah, setelah diolah baru
dikeluarkan dijual. Kopi Manglayang itu belum maksimal, masih sedikit, belum bisa banyak. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi bisa bertambah. Dan setiap tahun, setiap panen, kopi nggak pernah full permintaan dari buyer itu. Dari buyer minta 200 ton, kita cuma bisa nutup 150 ton, 100 ton begitu. Di tahun 2015 sampai sekarang udah ada perubahan-perubahan, ya kita memberikan pengarahan aja ke petani begitu. Kita kasih tahu cara bikin bibit yang bagus itu begini. Pelatihan yang paling padat mah biasanya pasca panen. Kalau di pemeliharaan itu petani udah pada pandai sebetulnya. Jadi udah ada kemajuan untuk 15 tahun ini kopi di sini. Kalau untuk petani yang paling dibutuhkan itu lahan garapan, karena di sini menggunakan lahan garapan tanah pemerintah yang dikelola oleh Perum Perhutani. Takutnya ada robah posisi lagi. Sekarang kan hutan lindung naik posisi lagi, nanti jadi hutan konservasi. Kalau udah di hutan konservasi kita udah nggak bisa ke hutan lagi. Kalau penjualan melayani ekspor, jadi kita memasok ke eksportir. Apalagi sekarang kopi Manglayang ini udah dikenal terutama di Indonesia ya, yang penikmat biasanya mencari kopi Manglayang. Kan ada INPIG, indikasi geografis itu ya. Manglayang itu termasuk dari zaman Belanda itu kualitasnya bagus. Di INPIG ada 7 gunung yang bagus itu di Jawa Barat. Karena kopi Jawa Barat kan dulu juga sampai populernya disebutnya Java Prianger. Yang namanya Java Prianger itu kopi awal mulanya dari Jawa Barat, cuman dibawa ke Aceh. Di Aceh berkembang. Di sini tahun 2009 baru mulai lagi. Nama saya Pupun Saifunuddin, saat ini sebagai Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Dan tentu bicara tentang perkebunan, Jawa Barat ini luar biasa. Sejak kurun waktu 20 tahun yang lalu, Jawa Barat mulai mendorong kopi. Pada saat itu ada program pengembangan kopi, terutama untuk penyediaan benih kopi di Jawa Barat itu 5 juta kopi. Dalam kurun waktu 15 tahun, dampak dari program itu terasa luar biasa. Sehingga hari ini, kopi Jawa Barat begitu berkembang, itu sebetulnya perjuangannya cukup panjang. Nah, kemudian tentu strategi yang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat hari ini ke depan, Jawa Barat akan terus mendorong pengembangan kopi di lahan-lahan yang tentunya lahan-lahan yang strategis, yang cocok, yang sesuai dengan pertumbuhan dari kopi, salah satunya di Manglayang atau di kawasan Bandung Utara. Nah, strategi dari Pemprov Jabar tahun ini saja akan mengembangkan di kawasan Bandung Utara itu, kami akan mengintervensi perkebunan yang selama ini di Manglayang itu sudah ada existing kopi, itu akan terus didorong. Bahkan penyiapan benih kopi di tahun 2026 lebih dari 100.000 benih kopi. Nah, tentu kami sebagai pemerintah provinsi tentunya tidak hanya penyiapan benih yang kita siapkan, termasuk juga peningkatan kapasitas SDM. Jadi kami juga program-programnya ada melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan di sektor hulu maupun pelatihan di sektor hilir. Jadi kalau di sektor hulu berkaitan dengan bagaimana budidaya kopi bisa dilakukan dengan baik. Kemudian di sektor hilir tentunya berkaitan dengan olahan. Jadi bagaimana khususnya di masyarakat Manglayang itu dilatih untuk bisa mengolah kopi dengan baik. Nah, kemudian juga tentu untuk mengoptimalkan kondisi kopi di Jawa Barat, kami juga memfasilitasi berkaitan dengan peralatan, baik peralatan di hulu untuk budidaya maupun peralatan berkaitan dengan olahan kopi. Harapannya kopi kita ini semakin eksis keluar, semakin petani semakin bagus cara pemeliharaannya, terus produksinya lebih meningkat lagi. Karena kebutuhan dunia kita masih kalah sama Vietnam dan Brazil. Mudah-mudahan permintaan dari buyer tertutupi, jangan sampai kayak tahun-tahun ke belakang tiap tahun kita nggak pernah ketutupi permintaannya. Jadi kalau perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya untuk mendorong kopi khususnya di Manglayang juga ini sudah luar biasa cukup besar. Tinggal bagaimana ke depan
kita bersama-sama dengan seluruh entitas perkebunan untuk terus mendorong tidak hanya kopi, tetapi komoditas-komoditas perkebunan yang lainnya. Karena komoditas perkebunan itu hampir semua komoditasnya orientasinya ekspor. Sehingga manakala ini didorong, maka akan berkontribusi positif terhadap nilai pendapatan, kemudian juga tentu berkaitan dengan penyiapan lapangan kerja. Karena setiap kegiatan, aktivitas di sektor perkebunan ini sifatnya padat karya. Sehingga tentu ini juga akan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kalau untuk harapan untuk pemerintah ya, lebih diperbanyak ketersediaan pupuk subsidi sama dipermudah untuk belinya gitu. Soalnya kan kalau di sini juga sekarang susah untuk beli pupuk subsidi supaya lebih merata lah. Terus untuk harapan kopi Manglayang mudah-mudahan lebih dikenal, terus untuk petaninya lebih bisa sejahtera dan mensejahterakan lah. Selama tanah, harapan, dan kebersamaan hadir, kopi Manglayang akan selalu tumbuh, memberi kehangatan di dalam setiap tegukan.